Di dalam video ini pasti sedulur-sedulur bertanya, terus dengan apa kita akan mengetahuinya? Terus dengan apa kita akan mengerti? Terus dengan apa kita bisa mencercap semua intisari kalau bukan dengan pikiran ini? Jawabannya adalah dengan akal, di mana segala sesuatu yang ada bergerak ataupun tidak bergerak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang rahasia atau yang misteri, semua itu sudah diketahui dan sudah dimengerti serta sudah dipahami oleh guru sejati. Rahayu 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 sagung tumati mugi-mugi para sedaya pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas damai untuk seluruh alam. Ya, untuk para sedulur-sedulur saya yang sedang laku olah napas, olah cipto, olah rasa dan olah karso, bahwa di dalam olah napas itu ada 5 titik. Ada 5 titik kita dalam melakukan olah napas, baik tatrap ataupun tata cara, serta kita berfokus di dalam olah napas. Video tentang olah napas sudah saya upload beserta bacaan di dalamnya. Inti dari kita melakukan olah napas itu adalah energi yang ada dalam diri kita. Kita membangkitkan energi, membangkitkan tenaga. Kalau energi kita sudah ada, maka akan dengan mudah kita akan memfokuskan, menyadari dengan kesadaran untuk hidup saat ini, detik ini. Setelah kita berfokus dan menyadari hidup di detik ini, saat ini, bukan di masa depan atau di masa lampau. Inilah kesadaran dari olah napas, membangkitkan suatu energi yang ada dalam diri kita agar kita mampu berfokus dan menikmati hidup saat ini, detik ini. Dan untuk sedulur yang saat ini di tahapan laku olah cipto, perhatikan baik-baik di dalam laku olah cipto ini. Sedulur-sedulur jangan sekali simpati ataupun merasa kasihan kepada orang yang curhat kepada kita. Bahkan pada saat dia menceritakan penderitaan hidupnya, dia menceritakan betapa sengsaranya dia atau betapa sialnya dia, gunakanlah kemampuan sedulur-sedulur untuk selalu berfokus pada diri sedulur sendiri dan tidak terbawa oleh cerita dari teman-teman atau orang-orang sekitar kita yang curhat di dalamnya tentang keburukan ataupun musibah yang sedang mereka alami. Hal seperti ini apabila tidak kita sadari, kita mendengarkan ceritanya, menghayati alur ceritanya, tanpa kita sadari kita menciptakan kejadian ataupun penderitaan itu untuk diri kita. Hindarilah untuk
mendengarkan keluhan-keluhan ataupun segala sesuatu yang berbentuk negatif dari sekeliling kita atau sekitar kita. Tetaplah berfokus pada diri kita saat ini, detik ini, dan tidak lupa untuk bersyukur, merasakan kebahagiaan, dan merasa diri kita lah yang paling beruntung. Yang selanjutnya, yang sedang melakukan olah cipta, janganlah kita mencari-cari sesuatu yang ada di luar diri kita, dan janganlah kita mencari pembenaran, alasan, ataupun suatu sebab yang orang lain lakukan. Baik orang lain itu berbuat baik ataupun dia berbuat jahat, janganlah pikiran kita berfokus ataupun memperhatikan serta mencari tahu kenapa dia bisa berbuat ataupun bertindak seperti itu. Tetaplah berfokus pada diri kita sendiri, merasakan diri kita sendiri, dan menikmati hidup saat ini, detik ini, dengan penuh kebahagiaan. Seperti dalam video yang kemarin, yang semalam saya upload, bahwa kesalahan-kesalahan kita dalam menggunakan pikiran ini dari kecil sampai saat ini, bahkan sampai menjadi suatu budaya dan kebudayaan yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan sudah menjadi sesuatu yang menjadi khalayak umum, bahwa pikiran ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, pikiran ini digunakan untuk memahami sesuatu, pikiran ini digunakan untuk mengetahui sesuatu. Itulah kebiasaan yang salah. Di dalam video ini pasti sedulur-sedulur bertanya, terus dengan apa kita akan mengetahuinya? Terus dengan apa kita akan mengerti? Terus dengan apa kita bisa mencercap semua intisari kalau bukan dengan pikiran ini? Jawabannya adalah dengan akal, di mana segala sesuatu yang ada bergerak ataupun tidak bergerak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang rahasia atau yang misteri, semua itu sudah diketahui dan sudah dimengerti serta sudah dipahami oleh guru sejati. Kita tinggal selaraskan diri kita tinggal merasakan dan bertanya kepada guru sejati, maka kita akan mengetahui semuanya. Jadi pikiran kita gunakan persis seperti pada mestinya. Dan kita bisa menyadari dengan kesadaran bahwa pikiran ini tidak mengendalikan kita. Pikiran ini juga tidak merenggut akan jati diri kita. Dan pikiran ini juga berfungsi sesuai dengan porsinya. Nanti setelah sudah lolos di olah cipta, lakulah di tahapan yang berikutnya, yaitu olah rasa.
Dan tahapan berikutnya lagi adalah olah karso. Semoga video singkat saya ini mampu memberikan gambaran yang jelas, gamblang, terang tentang olah nafas dan olah cipto. Sairi aja, rahayu 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 sakung gumati. Salam cerdas, damai